Shalom, selamat pagi untuk anak-anak kami kelas 10 dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 10. Kali ini kita berbicara mengenai tema mengembangkan karunia Allah. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan kepada kita dalam perumpamaan tentang talenta, yakni Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta dan seorang lagi 2, dan yang seorang lagi diberikannya 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, wahai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuan itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anakku sekalian, begitulah tadi firman Tuhan menggambarkan kepada kita bagaimana selayaknya kita bersikap, bagaimana selayaknya kita mempertanggungjawabkan talenta atau kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, sekedar kita pahami anak-anak Bapak sekalian, talenta itu dalam arti yang sesungguhnya adalah ukuran mata uang itu. Di masa Yesus dulu, ukuran mata uang yang harganya sangat besar. Tetapi dalam arti umum,
talenta akhirnya digambarkan sebagai kemampuan, bakat, keahlian. Nah sekarang, kalau tadi kita berbicara mengenai kemampuan, dan kita dengarkan bagaimana pesan Tuhan terhadap hamba-hambanya yang dia berikan talenta itu, jelas bagi kita bahwa kita adalah hamba-hamba itu. Tuhan menitipkan kepada kita sejak kita lahir sampai kita akhirnya meninggalkan dunia ini suatu saat nanti. Itu adalah masa di mana kita dititipkan oleh Tuhan talenta itu, harta Tuhan itu. Apa harta Tuhan itu yang dititipkan kepada kita berupa talenta? Itu tadi, kemampuan-kemampuan yang kita miliki pada saat ini. Keahlian-keahlian, keterampilan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah sekarang, bagaikan para hamba itu, tentu seperti itu pula kita pada saat ini. Ada hamba yang bersikap seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua yang menerima 5 dan 2 talenta. Bagaimana mereka? Itu adalah gambaran manusia yang penuh syukur terhadap pemberian Tuhan. Gambaran manusia yang rajin. Gambaran manusia yang mau mengembangkan kemampuannya. Gambaran manusia yang mau mengembangkan hidupnya. Dan kita lihat bagaimana reaksi Tuhan itu. Itu adalah penggambaran bagaimana reaksi Tuhan kepada kita suatu saat nanti terhadap pemberian Tuhan kepada kita. Pertama, seyogianya kita mensyukuri yang diberikan Tuhan kepada kita. Ingat, Tuhan itu memberikan talenta berbeda bukan kepada mereka. Ada 5, ada 2, ada 1 talenta. Tetapi yakinlah, Tuhan memberikan itu kepada mereka. Bukan Tuhan memperlakukan ketidakadilan, bukan. Tetapi Tuhan memberikan kepada mereka sesungguhnya sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengembangkannya. Demikian juga dengan kita. Kita diberikan kemampuan, bakat, keahlian oleh Tuhan. Itu tidak sama, berbeda satu sama lain. Tapi perbedaan talenta diberikan Tuhan kepada kita, itu adalah rasa cinta Tuhan kepada kita. Karena Tuhan memberikan kepada kita apa yang sesungguhnya paling berguna untuk kita, paling bermanfaat untuk kita, dan paling bermanfaat untuk orang lain bila kita mampu mengembangkan apa yang diberikan Tuhan itu kepada kita. Oleh karenanya, kita harus mengembangkannya. Tidak ada alasan lain untuk bermalas-malas, tidak ada alasan lain untuk pesimistis, tidak ada alasan lain untuk hidup mempersalahkan situasi apa di sekitar dia. Hanya satu hal, syukuri dan kembangkan. Tuhan pasti akan sangat senang kepada Anda. Berkat-berkat yang Anda peroleh kini akan dilimpahkan Tuhan terus-menerus. Anda akan diberikan kesuksesan yang lebih lagi. Karena Tuhan tahu bahwa Anda mampu mengembangkan yang diberikannya kepadamu secara baik. Tapi lihatlah anak-anak kami, ada juga satu hamba di situ yang menerima 1 talenta itu. Itu adalah tipe manusia yang tidak tahu rasa syukur dalam hidup ini. Tipe manusia yang malas, tipe manusia yang iri hati terhadap orang lain, tipe manusia yang tidak mau mengembangkan hidup lebih baik. Ia malas, ia cemburu, ia mempersalahkan segala situasi lingkungan di sekitar dia. Tetapi lihat apa reaksi Tuhan terhadapnya. Tuhan marah. Tuhan itu tadi marah. Maka bila kita tarik itu dalam diri kita, Tuhan pun tidak senang terhadap orang bila pemberian Tuhan terhadap dirinya tidak dikembangkan dengan baik. Bila kita hidup malas-malasan, bila kita hanya mencemburui kesuksesan orang lain, bila kita hidup tidak jelas, bila kita tidak mensyukuri hidup, Tuhan pasti tidak akan senang kepada kita dengan cara itu. Sebagaimana digambarkan Tuhan yang menghukum orang itu. Nah, anak-anak kami sekalian, itu adalah penggambaran Alkitab tentang talenta. Nah, anak-anakku sekalian, bagian yang keduanya juga mau dikatakan adalah memang dalam kehidupan ini ada juga memang yang secara kasat mata kita lihat orang memang ada kekurangannya. Misalnya dari segi fisik ya, ada orang memang yang lahir kurang sempurna secara fisik.
Ada orang memang yang dalam hal tertentu memang kekurangan nyata. Misalnya faktor ekonomi, seorang lahir dalam keluarga yang pas-pasan. Ada orang memang yang kita lihat memang secara kasat mata memiliki kekurangan, misalnya dari segi akademis. Anak-anakku sekalian, semua apa yang ada dalam diri kita, yakinlah bahwa semua itu sudah dalam konteks perencanaan Tuhan. Kita tidak boleh melihat itu secara negatif, karena ingat bahwa dalam setiap apa yang kita alami, Tuhan pasti punya rencana terbaik untuk kita. Walaupun pada saat ini kita belum mengerti. Anak-anakku, setiap apa yang kita alami dalam hidup ini berupa keterbatasan yang nyata memang ada tadi itu. Yang pasti adalah kita hanya bersyukur. Kita hanya menerimanya dengan positive thinking, berpikir secara positif dan penuh optimisme bahwa Tuhan punya rencana terbaik. Oleh karenanya, tidak boleh kita minder. Tidak boleh kita putus asa. Kita harus mengembangkan kemampuan kita. Dan ingat anak-anakku sekalian, seringkali orang sukses sangat luar biasa di masa depan adalah justru setelah ia menyadari kelemahan dan kekurangannya dan menerimanya secara baik. Lihatlah di televisi, anak-anak Bapak sekalian, berapa banyak orang yang secara fisik kita lihat terbatas, tetapi mereka menjadi orang-orang sukses, bukan? Bahkan ada banyak di antara mereka yang cacat secara fisik, bahkan bisa menjadi motivator hebat terhadap orang-orang yang normal secara fisik. Itu luar biasa. Mengapa? Karena mereka telah mampu menyadari diri apa adanya, menerima diri apa adanya, dan mengembangkan potensi sebagaimana ia mampu, ia bisa. Dan dari situ kita lihat ternyata Tuhan memakai mereka untuk mengubah dunia yang pesimis menjadi positive thinking lewat penampilan mereka yang mungkin secara kasat mata terbatas, tapi mereka memiliki karakter hebat yang luar biasa. Oleh karenanya, bila anak-anak kami mungkin ada sesuatu keterbatasan yang kau alami sekarang ini secara nyata memang, anakku, jangan tinggal lagi pada kenyataan itu. Tetapi sekarang kau terima keadaan itu dan kamu mampu merubah dirimu lebih baik. Karena ingat, sebanyak apapun kelemahan manusia di dunia ini, pasti lebih banyak lagi kelebihan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita tinggalkan kelemahan itu, kita cari kemampuan apa yang ada itu untuk kita kembangkan. Dan bila Anda pada saat ini merasa serba kesulitan dalam banyak hal, tidak boleh pesimistis, sebab ingat, orang bijak mengatakan, hidup ini indah ketika orang pernah mengalami yang namanya sengsara dan derita. Sengsara dan derita yang kita alami, yang kita terima secara baik, seringkali menjadi motor penggerak yang hebat untuk orang gigih, maju, lebih baik, dan sukses di masa depan. Daripada orang yang mungkin semua serba ada dari awal mula, lalu dia hidup bermalas-malas, ia mungkin terlena dengan segala yang ada, dan ia lupa mengembangkan potensinya, yang pada suatu saat ia malah ketinggalan dibanding orang yang tadinya punya semangat gigih untuk mengembangkan bakat dan kemampuan. Baik anak-anak Bapak sekalian, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dalam setiap peristiwa hidup kita. Oleh karenanya, kita hindari rasa pesimistis terhadap kekurangan dalam diri. Kita hindari kecemburuan terhadap kelebihan orang lain yang kita lihat di sekeliling kita yang kita mungkin tidak miliki. Dan yang paling utama, bawakan cita-cita masa depanmu kepada Tuhan yang menuntun hidupmu. Hindari narkoba, jauhi minuman keras, jauhi judi, ugal-ugalan, dan segala kenakalan remaja. Semoga bukan menjadi bagian dari kita. Tuhan Yesus